Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, walaupun Miftah Maulana Habibur Rahman sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo untuk kerukunan umat beragama dan juga pengembangan rumah-rumah peribadatan pada Jumat 6 Desember lalu, ternyata persoalan itu masih terus menggema. Tajuk rencana harian Kompas Selasa ini menunjukkan bahwa jabatan untuk rakyat. Apa yang ingin dikatakan di sini adalah bahwa sebagai seorang pejabat negara, itu kita harus mendudukkan diri kita sebagai pamong bagi rakyat, sebagai pejuang bagi rakyat, dan bukan posisi yang kemudian menghina posisi rakyat. Apa yang terjadi dengan kasus Miftah Maulana Habibur Rahman ini sebetulnya berawal dari 20 November lalu ketika dia memberikan sebuah ceramah ya, dan kemudian dia bercanda pada seorang penjual TS Sun Haji yang kemudian boleh dikatakan bercandaan itu bukan cuma bercandaan biasa tapi bermakna penghinaan, itu yang kemudian jadi viral. Belum lagi tidak sedikit video-video yang juga penuh dengan candaan yang kemudian juga boleh dikatakan menghina orang lain, termasuk seorang pesinden, itu kemudian mencuat. Dan ini yang menyebabkan misalnya Presiden Prabowo gusar. Dan kemudian Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy, itu juga turun tangan menegur dan juga mengingatkan agar Gus Miftah mengurangi kata-kata yang boleh dikatakan kasar terhadap rakyat dan sebagainya dan sebagainya. Kita tahu sebagai seorang penceramah agama itu adalah suatu hal yang akan jauh lebih baik apabila kita memberikan ceramah itu dengan nuansa yang adem, dengan nuansa yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan rukun-rukun agama yang kita ajarkan kepada masyarakat. Dan biar bagaimanapun, yang namanya penceramah agama itu sepatutnya adalah seseorang yang the first among equals di antara audiens yang ada, yang tentunya ilmu agamanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat biasa yang hadir. Saya mungkin bisa memberikan contoh beberapa ulama yang saya suka mendengar ceramah-ceramah beliau pada masa lalu dan juga masa kini. Pertama, saya beri contoh Gus Dur. Gus Dur walaupun kalau ceramah suka ada banyolan-banyolannya, dan juga kadang-kadang juga ada kritik-kritiknya, termasuk juga kepada anggota DPR yang kadang-kadang dia bilang sebagai seperti anak taman kanak-kanak. Tapi yang jelas Gus Dur di dalam memberikan ceramah tidak pernah menghina orang kecil atau orang yang lebih rendah dari dirinya. Karena semua orang dianggap setara dengan dirinya. Penceramah lain yang juga bisa saya ambil itu adalah Gus Mus ya. Gus Mus atau Mustafa Bisri kalau memberikan ceramah bukan cuma memberikan ceramah agama semata, tapi kemudian disisipi oleh sajak-sajak atau kalimat-kalimat yang puitis sehingga kita mendengarkannya dengan hati yang benar-benar adem, dengan kemudian kalimat-kalimat juga yang penuh dengan campuran antara nuansa agamis dengan suatu kalimat yang puitis. Yang lain lagi saya beri contoh ya, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Sebelum beliau itu menjadi seorang tokoh agama, dia itu adalah seorang ulama kondang, penceramah agama yang menyenangkan, dan kemudian bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain di berbagai wilayah Indonesia dengan ceramah-ceramah agamanya yang enak didengar dan kemudian menarik bagi kita yang mendengarkan. Contoh yang lain ya, yang lebih mudah, jauh lebih mudah, Agim yang kita kenal dengan ceramah-ceramah agamanya yang jagalah hati ya. Dan satu hal juga yang perlu saya kemukakan di sini, Agim itu juga memiliki orang-orang yang sangat ahli dalam bidang agama, dan kalau misalnya Agim itu lupa akan surat ataupun ajaran agama yang penting, dia akan panggil asistennya kemudian untuk memberikan tambahan penjelasan kepada kami yang mendengarkannya. Ini suatu hal yang juga menyejukkan hati. Quraish Shihab, ini adalah seorang tokoh agama, penceramah agama, yang bukan hanya disukai oleh kalangan muslim, tapi juga oleh orang-orang non-muslim.
Dan mereka menyukai ceramah-ceramah tersebut bukan karena mereka ingin pindah agama ke agama Islam, tapi adalah ceramah-ceramah yang mendinginkan. Ajaran-ajaran beliau itu penuh bukan cuma ajaran Islam, tapi ajaran yang penuh dengan persoalan-persoalan dunia, bagaimana hubungan antar manusia, bagaimana juga kita itu memiliki rasa toleransi yang tinggi antar agama, dan sebagainya. Buya Syafi'i Ma'arif, ini juga tokoh agama yang juga saya kagumi. Saya juga pernah berdialog dengan beliau, dan beliau dalam berdialog itu tidak pernah meletakkan saya sebagai orang yang lebih muda ataupun orang yang ilmu agamanya lebih rendah ketimbang beliau. Tapi beliau itu adalah orang yang benar-benar menjadi orang yang suka menceritakan bagaimana pengalaman beliau di dalam memimpin Muhammadiyah, dan juga bagaimana ketika beliau tinggal di Padang sana, demikian juga setelah beliau pindah ke Jogja. Kemudian Haidar Nasir, ya, kita juga tahu itu di dalam Muhammadiyah itu kadang-kadang ada pengajian, dan pengajiannya itu bukan cuma pengajian tentang agama, bisa juga pengajian tentang politik. Dan saya juga pernah diundang oleh Muhammadiyah untuk memberikan pengajian politik, ya, di pusat dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, ya. Dan kemudian kalau kita lihat Din Samsudin yang juga banyak pengagumnya, ya, termasuk ibu-ibu muda, dan kemudian juga ada beberapa artis yang juga suka datang mendengarkan ceramah-ceramah dari Mas Din Samsudin, ya. Ada lagi yang lain, ini orang dari lembaga saya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu Nurholis Majid, ya. Saya walaupun satu kantor dengan beliau di Gatot Subroto, tapi saya justru banyak mendengarkan ceramah-ceramah beliau ketika beliau sedang memberikan ceramah di Canberra, Australia. Tidak sedikit mahasiswa yang bertanya, bagaimana kita harus mendapatkan daging halal ketika pada saat itu di wilayah Canberra itu sulit sekali mencari daging halal, ya. Karena kita tahu komunitas Muslim di Australia itu lebih banyak di wilayah Brisbane atau di wilayah Sydney. Dan beliau dengan tenang mengatakan, jangan sulit-sulit dalam menghadapi masalah itu, baca saja bismillah. Jadi itu adalah suatu jalan keluar yang sangat baik. Jadi itu adalah contoh-contoh yang saya ajukan atau saya kemukakan mengenai bagaimana penceramah-penceramah agama itu juga bisa memberikan pencerahan bukan saja kepada kita-kita umat muslim, tapi juga kepada mereka yang non-muslim. Dan itu juga boleh dikatakan mendapatkan penghormatan yang sangat baik. Dan mengapa sebagai seorang penceramah agama dan juga sekaligus menjadi pejabat negara, itu juga harus hati-hati dalam menggunakan kata-kata agar tidak menyakitkan rakyat, ya. Sebab sekali Anda melakukan penghinaan terhadap rakyat, atau sekali Anda melakukan misalnya tidak patuh kepada hukum, itu tentunya Anda akan turun derajat Anda sebagai seorang negarawan, ya. Saya beri contoh misalnya, ya, Bob Hawke yang dulu menjadi Perdana Menteri Australia, itu juga pernah mengalami dua peristiwa yang boleh dikatakan menurunkan derajat politik beliau. Satu, ketika dia lupa menggunakan seat belt, ya, ketika mobil yang ditumpanginya itu akan berjalan. Dan Anda tahu seorang polisi di daerah negara bagian Queensland itu berani kemudian melakukan suatu peringatan kepada Perdana Menterinya dan mengatakan bahwa, "Sir, Anda tidak mengikuti aturan lalu lintas, Anda lupa pasang seat belt, dan Anda kena denda $20 Australia." Dan itulah hukum di Australia. Beliau juga pernah lagi naik mobil, ya, kemudian datang seorang yang dari rakyat jelata, kemudian dia memberikan komentar yang tidak menyenangkan, dan itu pada saat itu walaupun belum ada media sosial, tapi tidak sedikit rakyat Australia yang mengecamnya. Kenapa? Karena kita tahu seorang pemimpin negara, seorang pejabat negara itu harus memberikan suri tauladan kepada orang banyak atau orang biasa, dibandingkan Anda kemudian ingin menunjukkan diri sebagai seorang pejabat dan berada seakan-akan di atas rakyat yang boleh dikatakan pemilik kedaulatan rakyat. Nah, apa yang terjadi dengan Gus Miftah ini juga pelajaran bagi semua para
pemuka agama, para penceramah agama, agar lebih baik memberikan ceramah-ceramah yang menyenangkan, yang berisi nuansa-nuansa keagamaan yang sangat indah, ketimbang memberikan suatu contoh-contoh yang kemudian sangat menghina orang lain. Itu. Kedua, ya, Pak Prabowo ini juga belajar dari kasus Gus Miftah. Mengapa? Karena dia juga harus belajar bagaimana memilih pejabat. Dia bisa belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh mantan mertuanya, yaitu Presiden Soeharto, yang dalam memilih calon menteri atau calon pejabat, itu Pak Harto bukan hanya mengumpulkan data-data, CV, track record, kemudian bagaimana orang itu pada saat menjadi aktivis mahasiswa, apakah orang ini benar-benar pandai, ataukah orang ini benar-benar memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, apakah orang ini benar-benar bisa memperbaiki ekonomi Indonesia, politik Indonesia, dan juga sosial ekonomi Indonesia, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sekali Pak Harto mengangkat seorang pejabat setingkat menteri atau pejabat yang boleh dikatakan cukup tinggi, itu biasanya dia tidak akan mencopotnya dalam waktu yang terlalu singkat. Mengapa? Karena beliau benar-benar mendasari pilihannya atas dasar informasi yang begitu banyak, atas dasar analisis beliau sendiri terhadap orang per orang yang menjadi pembantu beliau. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan kembali oleh Pak Prabowo. Jangan sampai suatu saat beliau juga akan kembali melakukan suatu pilihan yang kurang tepat dalam pengangkatan seorang pejabat. Nah, bagaimana kalau seorang yang kemudian menjabat sebagai utusan khusus Presiden dalam bidang kerukunan umat beragama dan kemudian juga dalam pembangunan sarana peribadatan, tentunya ini juga harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki perasaan yang terbuka, toleransi yang tinggi terhadap umat beragama yang begitu banyak di Republik Indonesia ini, dan juga bagaimana membangun tempat-tempat peribadatan bukan hanya untuk satu agama terbesar di Republik Indonesia ini, tapi juga untuk umat-umat beragama yang lain. Karena disitulah inti dari Pancasila kita, ideologi negara kita, dan juga pegangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita itu harus memiliki toleransi yang tinggi, saling membantu, menjaga persatuan bangsa, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian juga bagaimana kita bisa berdemokrasi dengan baik, ya, dan juga bagaimana yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan diperjuangkan. Nah, kasus Miftah ini bukan persoalan tadi saya katakan mengenai pejabat tinggi negara semata, bukan juga persoalan yang terkait dengan penceramah agama semata, tapi intinya kalau Anda memiliki ilmu yang tinggi, kalau bisa diikuti dengan hati yang bersih juga, diikuti dengan pilihan kata-kata yang baik pula, karena apa yang Anda lakukan itu tentunya akan disorot bukan hanya oleh audiens yang mengikuti ceramah-ceramah agama Anda, tapi juga di era kini itu yang namanya penceramah agama itu juga kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Dan kita harus melihat bahwa teman-teman khususnya anak-anak muda yang suka membuat sosmed, itu makanya kalau kita membuat sosial media, hati-hati dalam memilih kata-kata. Janganlah kemudian kita membuat suatu pernyataan-pernyataan ya, yang kemudian yang namanya jejak digitalnya itu bisa memberikan pengaruh yang buruk, baik pada diri kita ataupun posisi kita masa kini ataupun masa mendatang. Dan di mata saya, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang concern, yang peduli pada bagaimana memilih kata-kata di dalam ceramah, bagaimana harus bertingkah laku, bukan hanya ditentukan oleh bicaranya yang kasar, tapi juga ditentukan oleh hatinya yang bersih, sehingga dalam memberikan ceramah agama ataupun memberikan suatu ceramah yang terkait dengan misalnya bagaimana membangun suatu kerukunan di antara umat beragama, itu juga sesuatu yang harus dinikmati oleh banyak orang. Sekali lagi, kasus Gus Miftah ini bukan cuma pelajaran bagi semua yang namanya penceramah agama, tapi juga bagi Gus Miftah sendiri.
Mudah-mudahan beliau di masa depan bisa lebih arif, bisa lebih pas dalam memilih kata-kata, dan juga lebih menyanjung atau meninggikan derajat manusia ketimbang menghina orang lain. Berikan komentar Anda.